Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ammal mar'atu anapun utawi wong wedok fal wajhu mongko utawi wajah fi haqqiha ing dalam hakke al mar'ah iku karok sirrajuli iku koyok sirai wong lanang. Fatasturu mongko nutupi sopo almar'ah roksaha ing sirai almar'ah wasa ira badaniha lan sakirine badane almar'ah siwal wajhi sa'liyane wajah bil makhiti kelawan perkara kang dijait wa jami'i ma lan sakabehane perkara kana kang ono iku laha tetep kaduwe almar'ah opo asatru nutupi bihi kelawan ma qoblal ihrami ing dalem sadurunge ihram. Kal komisi koyok dene komis wasarawili lan sarawil wal khufi lan muzah. Watasturu lan nutupi sapa almar'ah min wajhiha saking wajahe almar'ah al qadra ing kadar al yasira kang sithik. Alladzi yali kang nyandingi apa al qadrul yasir ar-ra'sa ing sirah. Idla yumkinu krono ora mungkin apa satru jami'ir ra'si nutupi sekabehane sirah illa bihi angin kelawan satrul qadri al yasir. War ra'su utawi sirah iku auratun iku aurat. Tajibu kang wajib apa al muhafadzatu ngrekso ala satrihi ing atase nutupi ar-ra'si. Jadi pada pembahasan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan perkara yang tidak boleh dikenakan oleh perempuan yang ihram. Beliau mengatakan, wa ammal mar'atu fal wajhu fi haqqiha kara'sir rajul, bahwa wajah bagi perempuan di dalam ihram itu hukumnya sama sebagaimana kepala bagi laki-laki. Jadi wajah itu tidak boleh ditutupi oleh perempuan ketika ihram. Sebagaimana diharamkannya laki-laki menutup kepalanya, walaupun hanya sebagian. Maka tugas perempuan yang wajib bagi perempuan ketika ihram berkaitan dengan kostum yang dia kenakan. Fatasturu ra'saha wa sa'ira badaniha siwal wajhi. Maka wajib bagi perempuan untuk menutup kepalanya dan seluruh badannya, kecuali wajah. Menutupinya bil makhiti dengan perkara yang dijahit. Jadi boleh bagi perempuan menggunakan baju yang dijahit. Wa jami'i maka nalaha as-satru bihi. Dan dengan apapun yang dapat digunakan untuk menutup perkara-perkara yang wajib ditutup, yaitu seluruh badan kecuali wajah. Dia kenakan perkara yang untuk menutupinya itu qoblal ihram, sebelum ihram. Adapun contoh-contohnya, Imam An-Nawawi mencontohkan kal komisi seperti halnya baju gamis, wasarawili dan sarawil, wal khufi dan muzah. Kemudian wajib pula perempuan untuk menutup sebagian kecil dari wajahnya yang berdampingan dengan batas kepala. Wa tasturu min wajhiha al-qadru al-yasir alladhi yali ar-ra'sa. Jadi bagian wajah
yang berdekatan dengan batas antara wajah dan kepala itu wajib hukumnya untuk ditutup. Karena la yumkinu satru jami'ir ra'si illa bihi. Karena perintah untuk menutup seluruh kepala itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan menutup sebagian dari wajah yang bersandingan dengan daerah kepala. Sedangkan kepala itu adalah aurat yang mana wajib untuk muhafadzah, untuk menjaganya agar senantiasa tertutup. Ini berkaitan dengan hal-hal yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai bagi perempuan yang ihram. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, walahalan iku kedue almar'ah antas dula utawi yento nglembrehake sapa mar'ah ala wajhiha ing atase wajahe almar'ah, nglembrehake sauban ing klambi mutajafian kang benggang anhu saking wajhiha bi khosyabatin kelawan kayu wa nahwiha lan sepadane khosyabah. Sawaun iku padha fa'alathu utawi yen to nglakoni sapa mar'ah ing iki nglembrehake saub ala wajhiha li hajatin krana hajat min harrin saking panas au bardin utawa adem au khaufi fitnatin utawa wedi fitnah wa nahwiha lan sepadane fitnah au li ghairi hajatin utawa krana saliyane hajat. Fa in waqa'at mongko lamun tumibo apa al khosyabatu kayu fa asoba mongko ngenani apa asaubu klambi wajhaha ing wajahe almar'ah bi ghairi ikhtiyariha kelawan tanpa pilihane almar'ah wa rafa'athu lan ngangkat sapa almar'ah ing saub fil hali ing dalem saknalika fala fidyata mongko ora ana fidyah iku maujud. Wa ingkana lan lamun ono apa iki wuqu'ul khosyabah iku amdan disengaja awaqa'at atawa tumiba apa khosyabah li ghairi ikhtiyariha kelawan tanpa pilihane mar'ah fastadamat mongko nglanggengaken sapa almar'ah lazimat ha mongko wajib ing almar'ah apa alfidyatu fidyah. Kemudian, bagi perempuan yang ihram ini juga boleh untuk menguraikan semisal kain ataupun baju di depan wajahnya, namun berjarak, mutajafian, jadi renggang, tidak menempel ke wajahnya. Baik itu digantung dengan semisal kayu ataupun yang lainnya. Dan kebolehan ini tidak harus karena ada hajat. Jadi baik itu karena ada hajat, misalnya karena panas, atau karena dingin, ataupun karena khaufi fitnah, khawatir akan terjadinya fitnah, dan semisalnya, ataupun tanpa hajat, maka bagi mar'ah atau perempuan yang ihram tetap boleh menguraikan kain ataupun saub, atau katakanlah penutup wajah dengan catatan mutajafian anhu, tidak menempel, jadi berjarak. Ini boleh, baik itu karena hajat ataupun tanpa karena adanya hajat. Kemudian misalnya, kalau kainnya itu dipasang dengan semisal kayu, kemudian kayunya itu jatuh, maka kain itu mengenai wajahnya, menutupi wajahnya. Tanpa adanya kesengajaan, perempuan yang ihram ini kemudian langsung mengangkat kain tersebut seketika itu, maka tidak ada fidyah yang wajib atas perempuan itu. Jadi dia tidak wajib untuk membayar fidyah oleh sebab tertutupinya wajah oleh kain yang jatuh ke wajahnya, kemudian yang penting dia langsung mengangkatnya. Ini dua syarat. Jadi yang pertama tanpa kesengajaan, yang kedua langsung segera diangkat atau dihilangkan agar tidak menutup wajahnya. Kalau salah satu syarat ini hilang, jadi misalnya wa in kana amdan aw waqa'at li ghairi ikhtiyariha fastadamat, kalau misalnya kain itu jatuh menempel ke wajahnya secara sengaja, sengaja ditutupi misalnya, ataupun tanpa kesengajaan namun dibiarkan, tidak langsung diangkat,
Maka pada kondisi ini, ketika salah satu syaratnya ini nggak terpenuhi, maka perempuan tersebut wajib membayar fidyah. Karena apa? Karena dia telah melanggar ketentuan. Jadi dia melaksanakan keharaman di dalam ihram, yaitu menutupi wajah. Yang mana menutupi wajah itu haram bagi perempuan yang ihram. Naam, ini berkaitan dengan perempuan. Lalu bagaimana dengan khunsa yang muskil? Khunsa itu ada dua macam. Sebagaimana keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah yang dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Jadi, khunsa ada dua. Yang pertama, dorbun, lahu farjul mar'ah wa dzakarur rijal. Seseorang yang mempunyai kelamin ganda, yaitu farjinya perempuan sekaligus zakarnya laki-laki yang mana keduanya sama-sama berfungsi. Kemudian dorbun laisa lahu wahidun minhuma. Tipe khunsa yang kedua adalah seseorang yang tidak memiliki keduanya. Yang dia punyai lahu thuqbatun yakhruju minha al-kharij. Dia punya saluran lain selain saluran farjul mar'ah ataupun zakarur rijal untuk tempat keluarnya sesuatu yang keluar. Ini adalah khunsa. Maka kalau khunsa ini kemudian melaksanakan haji atau umroh, maka dia ikut aturan yang mana? Khunsa muskil ini. Qalal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa in sataro lan lamun nutupi sopo al khunsa wong kang wandu al muskilu kang muskil wajahahu ing wajahe al khunsa faqat mongko bloko au ra'sahu utawa ing sirae al khunsa faqat mongko bloko fala fidyata mongko ora ono fidyah iku wajib alaihi ing atase khunsa. Wa in satarohuma lan lamun nutupi sapa khunsa ing wajah lan ra's ma'an hale kabeh lazimahu mongko wajib ing al khunsa apa al fidyatu fidyah. Jadi berkaitan dengan khunsa ini bisa keduanya. Yang penting dia konsisten. Jadi kalau misalnya dia hanya menutup wajahnya saja, berarti mengikuti tata aturannya laki-laki, yang mana laki-laki tidak diharamkan menutup wajah. Yang diharamkan bagi laki-laki adalah menutup kepala. Maka khunsa muskil ini tidak kena kewajiban membayar fidyah. Ataupun misalnya dia hanya menutup kepalanya saja, yang berarti dia mengikuti ketentuannya mar'ah dalam hal ini. Yang mana bagi mar'ah yang haram adalah menutup wajah, bukan menutup kepala. Menutup kepala justru wajib. Maka kalau hanya salah satu, tidak ada fidyah yang wajib bagi khunsa muskil ini. Namun kalau khunsa muskil ini menutupi keduanya secara bersama-sama, wajahnya dia tutupi, kepalanya juga dia tutupi, maka dalam hal ini wajiblah fidyah baginya. Naam. Qalal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa yahrumu lan haram ala rajuli ing atase wong lanang apa lubsul quffazaini apa nganggo kaos tangan loro fi yadaihi ing dalem tangan lorone ar-rajul. Wa yahrumu lan haram apa lubsul quffazaini alal mar'ati ing atase wong wedok aidon kelawan maneh alal asohi ing atase kol kang asoh. Fayalzamuhuma mongko wajib ing rajulan mar'ah bilubesihi kelawan nganggone rajulan mar'ah iku apa sing wajib apa al fidyatu fidyah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa selain hal-hal yang tadi sudah disebutkan, haram pula bagi laki-laki yang berihram untuk mengenakan quffazain atau dua kaos tangan atau sarung tangan di kedua tangannya. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam hukum keharaman menggunakan kaos tangan bagi laki-laki yang ihram. Demikian pula, menurut pendapat yang ashah, haram pula bagi perempuan untuk menggunakan kaos tangan. Oleh karena itulah, wajib bagi keduanya untuk membayar fidyah yang disebabkan karena menggunakan kaos tangan ketika ihram. Jadi, keharaman menggunakan kaos tangan bagi laki-laki yang ihram ini mutlak tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan bagi perempuan, ini ada perbedaan pendapat khilaf para ulama, yang mana menurut pendapat yang ashah
yang lebih sahih itu adalah haram, sama seperti laki-laki. Sehingga konsekuensinya ketika laki-laki dan perempuan yang ihram menggunakan qufazain, maka keduanya dikenakan kewajiban membayar fidyah. Sedangkan kalau perempuan yang ihram hanya membebatkan kain di tangannya, maka hukumnya seperti apa? Maka Imam An-Nawawi menjelaskan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, walau ikhtadobat lan lamun pacaran sopo almar'ah, yakni menggunakan inai di tangannya, walafat lan blebet sopo mar'ah ala yadiha ing atase tangane mar'ah khirqatan ing kain, aulafatha atau mlebetake sopo mar'ah ha ing khirqah bila khidobin kelawan tanpa macari, fasohihu mongko utawi kol kang sohih iku annahu setuhune kelakuan iku la fidyata ora ono fidyah iku wajib. Kalau perempuan itu hanya sekedar memacari tangannya dengan inai atau dengan henna, kemudian dia membebatkan kain di atas tangannya, ataupun hanya membebatkan kain di atas tangannya tanpa menghinai tangannya, maka menurut pendapat yang sahih, ini tidak ada fidyah bagi perempuan tersebut. Jadi berbeda hukumnya dengan menggunakan kufazain. Sekali lagi, berkaitan dengan kufazain, menggunakan dua kaos tangan, maka menurut pendapat yang asoh bagi perempuan juga hukumnya haram. Naam. Far'un, hadzal ladzi zakarnahu min tahrimil lubsi ila huna. Wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.